Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan, serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Rabu 4 September 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya dari penjuru kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya Tribuners datang dari Kota Makassar, tepatnya di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, di mana pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Zudan Arif Fahrullah menyalurkan bantuan ke korban kebakaran di Kelurahan Tamangapa. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Fakih Imtiaz. Ya, selamat sore, Tribuners. Ya, dapat dijelaskan rekan Fakih mengenai kapan tepatnya Bapak Profesor Zudan Arif Fahrullah selaku pejabat Gubernur Sulawesi Selatan hadir dan memberikan bantuan langsung? Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudanari Fahrullah, mengunjungi korban kebakaran di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada hari Selasa, 3 September 2024. Kedatangan Prof. Sudanari Fahrullah ini membawakan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran yang terjadi pada hari Jumat pekan lalu, dini hari, yang mengakibatkan sedikitnya ada 25 keluarga yang harus kehilangan rumah dan saat ini hidup di tenda pengungsian. Prof. Sudan Arif Fahrullah ini datang bersama dengan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, Kepala BPBD, Amson Padolo, membawakan sejumlah bantuan. Di antaranya ada Family Kit 25 paket, kemudian kidswear, pakaian untuk anak-anak juga 25 paket, kemudian ada juga makanan cepat saji 50 paket, kemudian ada makanan anak 50 paket, selimut 25 paket, lalu ada juga tenda gulung 50 paket. Ini semuanya diberikan kepada masyarakat yang terdampak dari kebakaran tersebut. Lokasi kebakaran sendiri memang ada di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, yang mana dekat dari tempat pembuangan akhir atau TPA Manggala. Kedatangan Prof. Sunana Fahrullah ini disambut senyuman warga-warga yang mana memang sangat membutuhkan uluran bantuan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat lainnya. Prof. Sudan sempat berkeliling melihat bagaimana puing-puing imbas kebakaran yang terjadi, melihat bagaimana kondisi kelayakan dari tenda masyarakat yang dihuni sementara setelah kebakaran yang terjadi pada akhir pekan lalu. Prof. Sudan sempat bercengkrama dengan masyarakat dan disambut oleh Camat Manggala, Lurah Mengapa, kemudian oleh Ketua RT setempat, Bu Nur Sinar, yang langsung curhat ke Prof. Sudan Arif Fahrullah mengenai memang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi. Apalagi memang kondisinya yang dekat dengan TPA sehingga memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus terutama terkait dengan kebersihan yang harus dipenuhi seperti itu. Iya, lantas selain dari bantuan yang disalurkan langsung oleh pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, apakah di wilayah tersebut juga terlihat aktivitas pemberian bantuan dari pihak-pihak lain, baik itu secara individu ataupun dari kelompok, rekan? Ya memang karena ini kan lokasinya tidak jauh dari ruas jalan Poros Manggala ya, dalam Poros Taman apa itu di bagian depan dari gerbang masuk TPA sudah ada posko pengungsian yang memang sudah disediakan. Nah, selain dari bantuan dari Provinsi Sulawesi Selatan, memang sudah kami lihat beberapa ada bantuan dari masyarakat yang disalurkan ke posko penyaluran, termasuk juga dari BPBD yang menurunkan bantuan sendiri, kemudian ada juga dari saya lihat dari Kemensos, mungkin melalui Dinas Sosial Kota Sulawesi Selatan yang juga menyalurkan
dari masyarakat juga banyak, tidak sedikit juga ya, yang datang kemudian tidak singgah di posko, namun langsung membawa bantuan ke tengah-tengah masyarakat yang ada di pengungsian. Kebanyakan juga banyak yang membawakan untuk pakaian-pakaian karena kondisi kebakaran sendiri banyak menghanguskan rumah dan juga pakaian-pakaian masyarakat, sehingga yang banyak itu selain dari makanan, pakaian-pakaian utamanya untuk anak-anak bayi, karena kita ketahui bersama ada sekitar 7 ya bayi yang harus terdampak. Kemudian dari 25 keluarga ini ada 108 jiwa yang harus terdampak. Jadi memang kebutuhan untuk utama dari masyarakat sendiri, baik itu makan, minum, itu sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan tempat tinggal, keperluan pakaian, dan juga tempat tinggal seperti itu. Ya, yang terakhir rekan, selain dari tenda yang tenda pengungsian yang ditempati untuk sementara oleh para korban terdampak kebakaran ini sendiri, apakah pemerintah kota juga telah menyediakan fasilitas umum sementara, misalnya mungkin dapur umum dan sebagainya untuk menunjang keberlangsungan hidup para korban sendiri, rekan? Iya, seperti yang terlihat di layar kaca, memang kebanyakan masih menggunakan tenda pribadi, ya. Tenda beralaskan terpal biru, tapi juga terlihat ada sedikitnya 2 buah ya tenda BPBD yang sudah dipinjamkan untuk digunakan masyarakat. Tenda BPBD ini digunakan masyarakat, memang lebih lebih bisa lah menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengungsi, kemudian lebih nyaman juga. Namun tentunya dengan adanya 108 jiwa yang terdampak, tentu tenda BPBD sendiri tidak cukup. Makanya selalu ada tenda-tenda yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat. Namun kebanyakan memang masyarakat masih bertahan di lokasi tersebut, namun ada juga yang ke rumah keluarganya untuk sementara waktu. Nah, solusi sendiri yang dikatakan oleh Ketua RT setempat, Nur Sinar, mengatakan bahwa untuk sementara sudah ada pembicaraan lah bagaimana nantinya ini akan dibangun kembali di lokasi yang sama, rumah-rumah yang lebih layak. Karena kondisi pada saat kebakaran kemarin, api dapat merambat dengan cepat karena memang kondisi rumah yang memang berbahan kayu, sehingga api dapat cepat merambat ke rumah-rumah warga. Hingga akhirnya ada sekitar 25 yang terkena kebakaran. Nah, sudah ada pembicaraan yang dilakukan oleh ketua RT setempat bahwa nantinya akan ada bantuan terkait dengan pembangunan rumah di lokasi-lokasi tersebut yang juga lebih aman terhadap kebakaran seperti itu. Dan janji ini juga sudah diterima oleh masyarakat, jadi ada juga yang masih bertahan di lokasi tersebut. Pendataan juga masih dilakukan untuk memastikan titik-titik dari rumah-rumah warga yang terdampak, sehingga nantinya ada bantuan terkait dengan pembangunan rumah baru nantinya supaya tepat sasaran seperti itu. Baik, terima kasih rekan Faki atas laporan dan tentunya liputan lengkapnya. Dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, kami juga telah menghimpun video mengenai suasana terkini dari lokasi kejadian kebakaran tentunya di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tepatnya di sekitar tempat pembuangan akhir Kota Makassar, Antang. Dan Tribuners, berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Kami semua turut prihatin kejadian ini yang mengingat kami semua turut prihatin kejadian ini yang mengingat kami semua turut prihatin kejadian ini yang mengingat
Kami semua berduka prihatin kejadian ini yang merugikan. Kami semua berduka prihatin kejadian ini yang merugikan. Kami semua berduka prihatin kejadian ini yang merugikan.
Ini RT. Kami semua berduka prihatin kejadian ini yang menimbulkan ini RT. Kami semua berduka prihatin kejadian ini yang menimbulkan ini RT.
Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.